Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arif Sugihwe. Sini saya akan mempresentasikan seminar PPG, Perancangan dan Pengembangan Kurikulum. Untuk topik yang saya pilih dalam pengembangan dan perancangan kurikulum, yaitu topik 1 dan berikut beberapa pertanyaan yang sudah saya review dari pengalaman belajar saya dalam mata kuliah ini. Yang pertama, pengalaman belajar apa yang berguna dan menarik? Pengalaman belajar apa yang berguna tetapi kurang menarik? Pengalaman belajar apa yang menarik tetapi kurang berguna? Dan pengalaman belajar apa yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai calon guru. Oke, untuk review pengalaman belajar yang pertama, pengalaman belajar apa yang berguna dan menarik? Pengalaman belajar yang berguna dan menarik adalah ketika saya mengerjakan demonstrasi kontekstual di topik 1. Salah satu pengalaman belajar yang berguna ketika berkelompok adalah kemampuan untuk berkolaborasi dengan anggota kelompok lainnya. Dalam pembelajaran melalui YouTube, anggota kelompok dapat berdiskusi dengan materi yang telah dipelajari, bertukar pemikiran, serta saling memberikan pemahaman yang berbeda-beda. Diskusi semacam ini dapat membantu memperdalam pemahaman materi dan melihat sudut pandang dari berbagai anggota kelompok. Pembelajaran yang tentang prinsip pengembangan kurikulum diilustrasikan dengan analogi pembangunan rumah. Penggunaan analogi semacam ini dapat membuat materi menjadi lebih menarik dan mudah dipahami, sehingga anggota kelompok dapat memahaminya dengan lebih baik. Untuk pertanyaan yang kedua dari review pengalaman belajar, yaitu pengalaman belajar apa yang berguna tetapi kurang menarik. Pengalaman belajar yang berguna tapi kurang menarik adalah ketika mempelajari tentang teori-teori pendidikan serta prinsip pengembangan kurikulum. Sangat penting untuk memahami dasar-dasar pendidikan. Memahami teori-teori ini membantu memperkuat landasan pengetahuan tentang bagaimana kurikulum dibangun dan dikembangkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Ketika materi hanya disampaikan dalam bentuk dokumen yang berbasis teks atau tanpa adanya penggunaan media pembelajaran yang memadai, hal ini dapat membuat pengalaman belajar lebih sulit dipahami dan kurang menarik. Selanjutnya ada review pengalaman belajar dengan pertanyaan pengalaman belajar apa yang menarik tetapi kurang berguna. Pada saat mempelajari mata kuliah tersebut, pengalaman belajar yang berguna tapi kurang menarik adalah ketika saya terlalu fokus terhadap aspek-aspek yang menarik secara visual atau konseptual, tetapi kurang memperhatikan kegunaan dari materi tersebut dalam kehidupan nyata. Misalnya, saya menemukan konsep-konsep yang dijelaskan dalam Understanding by Design atau UBD yang menarik karena kompleksitasnya atau karena konsep-konsep tersebut bermanfaat dan menarik. Namun jika saya tidak memahami bagaimana konsep-konsep tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam situasi pembelajaran yang sesungguhnya, maka pengalaman belajar tersebut menjadi kurang berguna. Untuk pertanyaan terakhir dalam review pengalaman belajar di dalam mata kuliah ini, pengalaman belajar apa yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai calon guru? Menurut saya pengalaman belajar tidak ada yang tidak berguna atau tidak menarik dalam konteks sebagai calon guru, karena setiap topik memberikan wawasan dan keterampilan yang berharga dalam mempersiapkan diri sebagai pendidik. Meskipun ada beberapa topik yang mungkin terasa kurang menarik atau kurang secara langsung dapat diterapkan, namun setiap pembelajaran memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman dan kesiapan saya sebagai seorang guru yang adaptif dan berpengetahuan luas. Kita lanjut ke topik pembahasan yang selanjutnya, yaitu refleksi pengalaman belajar. Yang pertama, apa yang telah terjadi? Berdasarkan pengalaman saya belajar pada mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum, khususnya dalam konteks Understanding by Design, saya berpendapat bahwa mata kuliah ini penting karena mengajak saya memahami konsep dasar kurikulum dan tahap-tahap pengembangan pembelajaran dengan pendekatan backward design. Saya mengakui bahwa pemahaman atau memahami konsep UBD membantu saya menyusun pembelajaran dengan lebih terarah karena menetapkan tujuan terlebih dahulu sebelum merancang pembelajaran. Selanjutnya, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Pengalaman ini dapat terjadi karena kesadaran akan pentingnya pembelajaran yang terstruktur dan terarah dalam pengembangan kurikulum. Mata kuliah tersebut memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana mendesain pembelajaran yang fokus pada pemahaman siswa, bukan hanya dengan penyerapan informasi semata. Selain itu, pentingnya penerapan konsep UBD juga terkait dengan upaya memahami dan mengimplementasikan kurikulum merdeka
yang mengadopsi pendekatan serupa. Melalui berbagai strategi pembelajaran, penjelasan dari dosen, pemaparan kelompok, dan literatur sosial media, saya menggali lebih dalam konsep UBD dan menerapkannya dalam pembelajaran yang lebih luas. Selanjutnya, ada analisis artefak pembelajaran. Yang pertama, artefak-artefak pembelajaran mana yang dapat saya jadikan bukti dukung hasil refleksi pengalaman belajar saya. Artefak pembelajaran yang dapat saya jadikan bukti dukung hasil refleksi pengalaman belajar adalah hasil pekerjaan saya terkait topik satu, yaitu ada di koneksi antar materi, pengembangan kurikulum. Artefak ini mencakup pemahaman saya tentang struktur kurikulum, komponen isi, komponen strategi, serta landasan filosofis, psikologis, historis, dan sosiologis dalam pengembangan kurikulum. Pertanyaan berikutnya, analisis artefak pembelajaran. Mengapa artefak ini yang saya pilih? Saya memilih artefak ini karena mencerminkan pemahaman saya yang mendalam tentang konsep dasar pengembangan kurikulum. Artefak ini merupakan hasil dari proses pembelajaran yang saya alami, di mana saya telah belajar secara menyeluruh tentang struktur kurikulum, pentingnya memahami kebutuhan siswa, serta hubungan antara kurikulum dengan konteks sosial, budaya, dan sejarah. Ini pun menjadi salah satu jembatan bagi saya untuk memahami bagaimana pentingnya penerapan UBD di kehidupan sehari-hari maupun di saat nanti saya menjadi seorang calon guru profesional. Bagian mana dari artefak ini yang mendukung hasil refleksi saya? Bagian dari artefak ini yang mendukung hasil refleksi saya terletak pada analisis yang saya lakukan terhadap setiap komponen pengembangan kurikulum, seperti tujuan, komponen isi, dan strategi pembelajaran. Selain itu, pemahaman saya tentang landasan filosofis, psikologis, historis, dan sosiologis dalam pengembangan kurikulum juga tercermin dalam artefak tersebut. Dengan mengacu pada pemahaman ini, saya dapat mengetahui bagaimana konsep-konsep tersebut dapat diaplikasikan dalam konteks pembelajaran sebagai seorang calon guru. Dan untuk bagian yang terakhir yaitu rumusan hasil refleksi berupa pembelajaran bermakna. Dengan pertanyaan, apabila saya mengajar atau membahas topik ini dengan mempertimbangkan prinsip pembelajaran bermakna yang berpusat pada siswa, perubahan apa yang akan saya lakukan? Jika saya mengajar atau membahas topik ini dengan mempertimbangkan prinsip pembelajaran bermakna yang berpusat pada siswa, saya akan aktif berkomunikasi atau mengaktifkan cara komunikasi siswa siswa pada siswa, guru pada siswa, atau sebaliknya. Dan materi lebih fokus pada interaksi pembelajaran. Saya akan menggunakan pendekatan yang memungkinkan siswa untuk terlibat langsung dalam merancang kurikulum. Misalnya dengan memberikan proyek-proyek yang memungkinkan mereka untuk menerapkan konsep understanding by design atau UBD dalam konteks nyata. Selain itu, saya akan mengintegrasikan berbagai sumber daya pembelajaran, termasuk teknologi digital dan studi kasus yang relevan dengan kehidupan siswa. Pendekatan ini akan membantu siswa untuk memahami konsep dasar pengembangan kurikulum dengan cara yang lebih mendalam dan kontekstual. Saya juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk berbagi pemikiran, pengalaman, dan pandangan mereka tentang kurikulum, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih kolaboratif dan reflektif. Sekian presentasi seminar PPG Perancangan dan Pengembangan Kurikulum dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.